Halo, selamat pagi. Salam sejahtera semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menyajikan sebuah reaksi daripada para kreator mengenai sidang di MK. Dan kali ini reaksinya cukup lucu dan cukup mengesankan bagi saya. Untuk itu mari kita simak reaksi berikut ini. Nanti kalau percaya sih mak dah. Jadi menghadirkan saksi dan saksi ahli nujum. Wow. Kalau dalam kampanyenya dibantuin oleh 1000 malaikat dalam persidangan MK, dia menghadirkan ahli nujum. Nggak percaya? Simak ini nih. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Ya. Ini. Oh, pertanyaan buat hakim. Kan kemarin ada 4 yang tidak mempunyai KTA ya. Termasuk di dalamnya adalah Refli Harun. Kok masih bisa ikut sidang? Apa sudah ada KTA-nya? Apa ngedadak ngeprint? Atau gimana? Ketinggalan? Sekarang sudah dibawa KTA-nya. Ini penting ditanyakan ya. Jangan sampai awal-awal nggak punya KTA, terus kemudian tiba-tiba bisa punya KTA. Curigalah dari mana dia bikin KTA secepat itu. Kan KTA-nya aduh, KTA panitia MK ya, cepet tinggal ngeprint ya. Ini penting, soalnya yang paling ramai dan heboh hari ini di persidangan gugatan di MK adalah 01, itu Refli Harun dan Bambang Wijanarko. Bambang Wijanarko, ya kita udah tahu lah di sidang-sidang sebelumnya 5 tahun yang lalu. jadi pengacaranya Prabowo nggak masalah ya. Sama Refli Harun apalagi. Kita udah tahu lah. Dia kan koordinator demonstran. Artinya kualitasnya kita udah tahu gitu lah ya. Oke, kita lanjut. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Ya. Dia membawa 9 saksi fakta. Tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, 1 mempersoalkan 300. Dengar nih, teman-teman nih, dengar. Yang akan digugat kan 96 juta suara. Ingat ya. Sementara dia baru dapat 25%. Artinya ada selisih itu yang harus bisa dibuktikan untuk supaya dia bisa menang. Nah, dia bawa 9 saksi fakta, yang 2 saksi berkesaksian tentang angka-angka. Oke, menarik nih. Siapa tahu yang 2 itu 1 orang bisa membuktikan 20% suara gitu ya. Yang 1 lagi bisa membuktikan lagi 10% suara misalnya. Nah, udah langsung menang nih 01. Nih mimpi kalian tercapai nih. Bisa menang loh. Tapi jangan sampai bagi pungguk merindukan bulan. Apa itu? Mohon maaf si cebol yang rindu bulan. Cuma begini-gini doang gitu lah ya. Ya, jangan sampai bagi si pungguk merindukan bulan. Pokoknya kalau berurusan dengan 01 udahlah pokoknya. Kita lihat lucu juga ya ini reaksi daripada teman kita ini, tapi cukup menarik ya. Bagaikan kuduk merindukan bulan karena dianggap Pak Rafli ini tinggi, dikatakan jangkung merindukan bulan. Oke, kita lanjut. Dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Saksi 1, dia bersaksi bahwa ada pencoblosan surat suara 30 di dalam kamar. Tapi dia nggak tahu
Yang 30 itu yang dicoblos 01, 02, atau 03. Aduh, nggak tahu. Kocak-kocak pokoknya urusan dengan 01. Oke lah, kalau gua mikirnya nggak kayak gitu. Kalau gua mikirnya, oke, 30 kita anggap itu curang dan mengurangi 01. Artinya apa? Kita kasih 30 suara. Udah, gua kasih dah 30 suara. Kurang 300 suara. Masih kurang, kalau gua hakimnya, 3.000 suara. Gua kasih dah. Kurang 3.000, 300.000 suara. Gua kasih. Kan dia bilang cuma 30 suara kan. 300.000 suara gua kasih. Untuk 01. Ya Allah, logikanya Refli Harun kemana ya kayak gini nih ya. Gua udah inget betul tuh statementnya Pak Mahfud MD itu. Kalau kita kira secara jumlah berdasarkan saksi yang akan kalian bawa ke MK itu tidak bisa merubah suara secara signifikan dan bisa memenangkan pilpres, suara ya dari mana, cuma Bang? buat apa? Makanya ini gua kasih. Emangnya nggak Gua hakimnya beli? gua kasih. Aduh, 30 bisa beli. receh banget sih, 300.000. Anggap itu suaranya, ya. pengurangan di Wah, Prabowo, ini gua tambahin ke kemauan amat Anies. ini, Abang, ini, ya. 300.000, men. Oke, kita lanjut. Oke dah. Urusannya makadron ini. Kurang 3 juta. Nah, Prabowo dapat 96 juta, gua ambil 3 juta. Tinggal 93 juta. Nah, yang 3 juta buat Anies. Yang saksi tadi tuh, yang 30 suara itu. Allahu Akbar, 300 suara dihadirkan untuk menjadi saksi supaya bisa merubah angkanya Anies ngejar ke 96 juta suara. Aduh, nggak nyampe. Drone, otak gua nggak nyampe, drone. Drone, otak gua sumpah nggak nyampe. Tolol banget, gua bodoh banget ini, sumpah nggak nyampe. Logika gua nggak nyampe. Gua kasih 3 juta, udah. Bicara 10 suara buat apaan? Anggap Prabowo kemarin melakukan kecurangan 3 juta lah, nggak apa-apa lah. Ambil. Ambil. Ya. Aduh. Allahu Akbar. Oke, lucu-lucu sih. Kita lanjut ya. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Kalau mungkin orang-orang yang mohon maaf, pendukung, pendemo, mungkin karena ketidaktahuannya mungkin, atau tahu tapi hanya di lingkungan 01, jadi berkutat hanya di situ terus, yang terjadi kan, yang dibangun kan ya persepsi sesuai dengan selera mereka gitu ya, itu masih maklum. Tapi kalau sekelas Refli Harun, Bambang Wijanarko loh, apa memang nggak punya kelas? Gua angkat. Jangan nggak punya kelas lagi ya, Refli Harun. Sekelas Refli Harun, men. Logikanya nggak nyampe gitu. Bahwa saksi, yang tuh bersaksi, ada kecurangan 30 suara, terus saksi satu lagi, 2 suara. Nah, lu minta aja gua kasih. Ya Allah. Refli Harun terbuat dari apa? Aduh. Pak Hakim, tolong besok make sure lagi dong KTA-nya. KTA-nya bener nggak nih? Aduh, gue curiga jangan-jangan nggak bener KTA-nya nih. Ya Allah. Oke, kita lanjut. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Udah gitu, kesaksian yang mereka bawa dibantah sama KPU. Akhirnya nyerah. Aduh.
Odong-odong dibawa ke ruang MK. Aduh, odong-odong dibawa. Gugatan MK, ya Allah, ya Rabb, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ini apa-apaan aja. Aduh, ngurusin negara kayak begini amat ya. Levelnya negara ini, levelnya pilpres ini. Maksud gue, aduh ya gimana ya, itu hak sih, masa nggak ditanggapin. Maksud gue, kalau udah sekelas Refli Harun apa nggak usah ditanggapin aja ya. Mohon maaf. Atau kalau sekelas Anies kita anggap angin lalu aja gitu ya. Aduh. Ya tapi kan nggak bisa begitu ya. Iya tapi masa sidang MK urusannya dengan pilpres, ini presiden loh. Kelasnya ngurusin negara loh. Aduh, yang di bawah saksinya. Aduh, ini mungkin dari rumah juga dengan bangganya gitu gue bayangin. Gue jadi saksi sengketa presiden nih, keren nih katanya. Amplopnya ketinggalan nggak? Jangan amplopnya ketinggalan lagi lu nanti. Ya Allah. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kita lanjut dulu. Aduh, mulus kan. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Jadi yang 30 itu akan diakui oleh KPU atau MK kalau itu benar-benar berindikasi cacat. Sehingga dikurangin dari 02 tambahkan ke 01 mungkin begitu. Kalau itu ada bukti harusnya 01. Dan yang 2 suara tadi sama. Kalau benar-benar cacat dipakai untuk perbaikan. Oke, kalau gua nggak anggap cacat apa nggak cacat, gua anggap cacat dah. 30 plus 2, 32. Gua kasih berapa tadi? 13 juta. Udah, gua anggap cacat dan 13 juta udah kasih Anies. Kurangin dari Prabowo. Ribet aja musuh. Gua kalau ingat Anies itu ingat. Kenapa? Dia itu punya tai lalat di sini ya, di bibir. Kemudian kebiasaannya mereka adalah membasahi bibir dengan ludahnya. Nah, itu. Nah, sebenarnya kalau orang Jawa bilang kalau ada tai lalat biasanya ada hubungannya ke sana. Kalau tai lalat di dekat mata suka ngelirik-ngelirik, kalau tai lalat di sini suka nguping, kalau tai lalat di sini. Nah, ini yang parah ini. Kalau tai lalatnya di mulut itu yang parah itu. Di bibir, nah itu tuh yang paling parah itu. Ya, apa ya? Tulis dong di kolom komentar kalau tai lalatnya di bibir apa ya? Udah, tuh aja. Apa kalau tai lalatnya di bibir? Ya, kalau di mata suka ngelirik-ngelirik, kalau di telinga suka nguping gitu. Kalau di bibir ya suka, ya gua tahu sih suka. suka begitu. Tapi mungkin teman-teman ada yang tahu. Tulis ya di kolom komentar ya. Oke. Aduh, kita lanjut. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungguk merindukan bulan. Refli Harun, ya kalau Refli Harun bukan pungguk lah ya, karena tinggi kan orangnya. Jadi si Cangkung merindukan bulan, bisa narik kok di pungguk merindukan bulan. Aduh. Jadi artinya apa ya? Mereka pengen menang, tapi tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang signifikan. Gitu loh penerjemahannya. Pengen menang harus ngejar suara jutaan, menghasilkan saksinya cuma 32 suara. Aduh. Kebayang nggak sih?
32 suara dibawa ke sidang MK. Ya Allah. Ya, bagus. Oke, kita lanjut. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Nah ini lebih gila lagi nih. Gue bilang menggila. Jadi dari awal itu baik 01 maupun 03 membangun narasi bahwa karena bansos kemudian 02 menang. Aduh, ya. Gua seumur-umur nggak pernah dapat bansos. Gua milih 02. Anak istri gua, keluarga semua milih 02. Nggak pernah ada bansos sama sekali. Aduh. Ya, itu. Nah, gampang mematahkan dalil itu. Gampang banget. Ketika ditanya buktinya apa, sehingga pembagian bansos udah pasti memilih 02, nggak tahu. Ada buktinya nggak? Nggak tahu. Inilah kalau persepsi, inilah kalau narasi, inilah kalau kecurigaan. Makanya berkali-kali di setiap video saya selalu, kalau sudah pikiran kotor, hati busuk, sulit mau dijelaskan dengan fakta apapun, nggak akan masuk. Sulit menerima fakta apapun. Fakta loh. Padahal fakta loh. Dia lebih percaya kepada narasi yang dia bangun. Bagaimana bisa bansos mempengaruhi pencoblosan? Aceh dan Sumbar dapat bansos, Anies yang menang. Bukan Prabowo. Kan sama dapat bansos semuanya juga sama. Emang yang dapat bansos 02 doang? 01 sama 03 nggak dapat. Jangan-jangan 01 sama 02 nih yang dapat bansos lebih banyak. Termasuk orang-orang yang demo kemarin yang dapat bansos semuanya. mereka kalau nggak dapat bansos kan udah paling duluan protes itu. Aduh, ya Allah. Oke. Di luar negeri itu Prabowo kalau nggak salah ya, yang kalah itu cuma Australia. Semuanya di negara-negara di luar negeri Prabowo menang. Padahal emang mereka dapat bansos di luar negeri. Ya Allah. Emang dia dapat bansos yang di luar negeri. Kok menang semuanya di luar negeri itu PPLN? Ya Allah. Aduh. Refli Harun, lu mikir sampai ke sana nggak ya? Logika kan sederhana kayak begini ya? Oke, hukum nggak bisa pakai logika. Hukum adalah pembuktian. Tapi saksi-saksi yang lu bawa, saksi-saksi logika, persepsi, narasi. Ya. Udah gitu, saksi fakta nggak bisa dibuktiin. Gimana sih ente? Ron, aduh Ron, lu tuh profesor ya Ron ya? S3, doktor, terus dapat gelar profesor. Nggak tahu apa penelitiannya. Hukum tata negara, Profesor Dr. Refli Harun. Gila. Aduh, Ron. Cadas. Aduh. Ya Allah. Aduh. Begitu amat nasib lu, Ron. Udah yang penting lu ngotot ya. Dapat bayaran kan. Menang apa tuh dapat bayaran. Udah. Oke. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02.
Jadi kita membangun narasi, kemudian sambil paralel cari bukti, kan tak terbantahkan lagi. Kalau begini, kan gampang banget itu logika itu dibantahkan. Ini sidang gugatan pemilu ini apa? Sidang kasus bansos ini. Ya, demikianlah ini reaksi dari teman-teman kreator. Cukup kocak, namun juga sangat mengesankan. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan silahkan kalau ada yang dikomentarin, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Harga mati.